Jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus Habib Hussein yang kita sama-sama cintai. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga Allah berikan kemudahan urusan untuk kita semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah, setelah kita baca Maulid Sintud Duror, hati kita mudah-mudahan senantiasa semakin cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita melanjutkan rutinan kita mengkaji, mempelajari apa yang dinasihatkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Kita sudah sampai kepada bab salat. Bab salat halaman 95 belakang. Mundur. Iya betul. Mundur. Maaf. Setelahnya 95. Terus mundur dikit. Betul. Ini masih pas di sini kita. Muhafazah ala salat wal iqamat laha husnul khusyu'. Betul. Muhafazati ala salati wal iqamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimallahu al-anqal wa minal muhafazati 'ala salati wal iqamati laha husnul khusyu' fiha wa hudurul qalbi wa tadabburul qira'ah wa fahmu ma'aniha wastisyarul khudu' wa tawadhu' lillahi 'inda ruku' was sujud. Alhamdulillah, sebelumnya dalam kitab An-Nasaihud Diniyah kita sudah sama-sama pelajari atau sudah sama-sama kita dengarkan apa yang memang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sesuai apa yang telah diajarkan dalam syariat, di mana sangat buruk sekali ya suatu kondisi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku dirinya beriman kepada Allah, akan tetapi ketika masuk waktu azan masih saja sibuk dalam urusan dunia. Dia tidak segera mengingat bahwa ada kewajiban yang perlu dilaksanakan, yaitu kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang mengaku dirinya beriman, buruk sekali kalau ibadah saja dia lalaikan. Jadi tidak disegerakan. Terus bagaimana? Yang baik adalah di mana ketika datangnya waktu ibadah kepada Allah, maka dia akan segerakan untuk menjemput atau menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu yang terakhir kita pelajari, betul. Yang salah satu di antaranya kita diingatkan bahwa pentingnya kita mendengarkan azan atau pentingnya kita melakukan atau melaksanakan azan ketika kita ingin melakukan sholat. Jadi di zaman sekarang atau di akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang sudah tidak lagi memperdulikan azan. Kalau kita perhatikan apabila ada berkumandang azan, orang sibuk dengan obrolannya atau mungkin sibuk dengan mendengarkan musiknya atau dan lain sebagainya. Bahkan kalau kebanyakan di antara kita di waktu sholat itu tidak lagi mendengar azan karena mungkin berada di kendaraan. Ya kan? Entahkah di mobil ataupun di motor. Nah kalau seumpama di kendaraan kan ada bisik ya, ada bising jalanan. Terus bagaimana? Tidak mendengarkan suara azan. Maka ketika itu dia langsung gantikan dengan azannya ketika sampai misalkan ya, atau mungkin ada masjid, berhenti sejenak untuk mendengar azan. Karena banyak keutamaan apabila kita mendengar atau mengumandangkan azan. Lalu yang hari ini apa? Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, wa minal muhafadzati 'ala sholati wal iqamah, di mana salah satu dalam kategori orang-orang yang menjaga akan sholatnya ya,
menunaikan akan sholatnya. Jadi orang-orang sholat ini orang-orang seperti apa? Orang-orang yang menunaikan sholat itu orang-orang yang memang dikategorikan husnul khusyu' fiha wa minal muhafadzati, dan daripada kategori orang-orang yang menjaga akan sholatnya, menjaga akan menunaikan sholatnya. Husnul khusyu'i fiha, dia akan sebaik-baiknya menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Wa hudurul qalbi, dan juga dia akan betul-betul sebaik-baiknya menghadirkan hatinya ketika sholat. Wa tadabburil qiraati, dan dia akan betul-betul memfokuskan dirinya agar bisa memahami apa yang sedang ia baca di dalam sholat. Wa fahmi ma'aniha, dan juga dia akan betul-betul bersungguh-sungguh untuk memaksa dirinya akan memahami ya, apa yang terdapat dalam makna-makna yang sedang dia bacakan itu. Wastish'arul khudu, dan juga dia akan merasakan tunduknya, watawadu, patuhnya ya, atau merendahnya dirinya lillahi indar ruku', kepada Allah Subhanahu wa taala ketika rukuknya, wasujudi, dan ketika sujud. Jadi dikategorikan orang-orang yang memang menjaga sholat itu. Orang yang jaga sholat itu orang yang kayak gimana sih? Orang yang hanya melakukan sholatnya seperti itu aja. Orang yang melakukan sholatnya itu seperti mana orang-orang lakukan seperti mana umumnya. Tidak. Orang-orang yang menjaga sholatnya itu, dia menjaga bagaimana ketika sholatnya dia khusyuk. Jadi bukan hanya sholat yang penting udah perintah dari Allah kerjakan aja, jadi nggak ada rasanya sholat. Bukan. Dia tidak sedang menjaga sholat namanya. Ya. Karena orang yang menjaga sholat itu justru dia akan menjaga bagaimana caranya dia khusyuk di dalam sholat. Khusyuk itu merasakan kenikmatan di dalam sholatnya. Meresapi apa yang sedang dia kerjakan dalam ibadahnya. Itu khusyuk namanya. Wa hudurul qalbi. Dan juga dia usahakan bahwa dia akan menghadirkan hatinya, bahwa ini dia sedang menghambakan dirinya atau beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dia akan kondisikan dirinya gitu. Dia akan kondisikan dirinya, dia sedang hadir di mana menghadiri apa yang memang sedang ibadahnya itu di hadapan Allah SWT. Dia akan merasakan itu semua. Wa tadabburil qiraah. Nah, ini sebetulnya susunan-susunan belajar khusyuk nih. Sebelumnya, wa tadabburil qiraah ini. Maaf. Wa tadabburil qiraah. Dia akan memahami. Ini urutannya nih. Minimal tadabbur al-qiraah. Dia resapi, dia pahami, dia ketahui. Tadabbur itu begitu. Tadabburil qiraah, dia ketahui, dia resapi, dia pahami apa yang sedang ia bacakan. Dari mulai takbir, Allahu Akbar, dia paham kalimat itu apa maknanya, apa artinya. Minimal begitu. Jadi tidak lagi yang didengar selain apa yang dia ucapkan. Kalau dia berjamaah, dia tidak lagi mendengar kecuali apa yang imam ucapkan. Maka ketika sholatnya dia akan terisi dengan kekhusyuan. Atau minimal hudur. Hadirnya dia sedang betul-betul sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kalau semua lagi takbir Allahu Akbar, suara klakson, suara apa yang didengar yang masih yang lain, berarti tandanya dia tidak mendengarkan apa yang sedang diucapkan. Dia tidak tahu, dia tidak paham apa makna takbirnya itu. Jelas. Jadi kalau lagi sholat minimal dia paham Allahu Akbar, apa artinya? Allahu Akbar tahu artinya. Lalu masuk ketika doa iftitah, masuk baca surat Al-Fatihah, masuk baca surat-surat yang disunahkan, masuk lagi ketika dalam keadaan ingin ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana. Apa itu maknanya semuanya? Minimal tahu maknanya, maka kita akan ketemu khusyuknya. Minimal tahu maknanya, insya Allah kita akan ketemu khusyuknya. Insya Allah kita akan menikmati kenikmatan sholat kita. Kalau kita nggak khusyuk sholatnya, maka dia tidak akan merasa nikmat sholatnya. Makanya itu ujung-ujungnya dimalas-malasin, ya, ujung-ujungnya dilalai-lalain, ya kan? Jadi lalainya orang mengerjakan sholat itu dikarenakan apa? Dia tidak pernah merasakan kenikmatan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah belajar seperti ini, kita diarahkan, dinasehati oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwa syariat menganjurkan kita sholat itu dengan kondisi khusyuk. Apa? Menikmati sholatnya agar kita tidak lagi ada terfikirkan untuk melalaikan sholat. Karena sholat merupakan ibadah kita yang kita sangat bisa nikmati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus
Apa dikatakan? Wastisyarul khudu, yang terakhir. Wastisyarul khudu wa tawadu, dan dia merasakan tunduk ketika itu dan juga merendah ketika salatnya apa? Lillahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Indar ruku wasujud. Ketika apa? Ketika rukuknya dia dan ketika sujud. Jadi ketika dia apa? Lakukan rukuknya itu, ya, dia gerakan rukuknya, dia bungkukkan tubuhnya, maka ketika membungkukkan tubuhnya, dia bungkukkan itu di hadapan Allah SWT. Dia bisa merasakan bahwa dia sedang membungkukkan dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rasa, bukan hanya membungkukkan saja, namun ada rasa bahwa rasanya memang sedang-sedang kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha melihat ketika itu. Terus wamtila'il qalbi bi ta'dhimillah, ya. Wamtila'il qalbi, dan juga memperbanyak, memenuhi, ya. Wamtila' itu dikatakan memenuhi hatinya bi ta'dhimillah, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya rasa yang ada di dalam hatinya itu penuh dengan ta'zim, penuh dengan apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, bahkan maha atas segalanya. Maka di situ kita rasakan sejauh ini kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh ini kita sudah dijaga dari mara bahaya, malapetaka, dan apapun bencana yang memang seharusnya kita mendapatkan itu semua. Tapi Allah dengan rahmatnya, dengan rahmannya, dengan rahimnya, Allah jaga kita itu semua. Allah berikan rezeki kita dari mulai sejak kecil sampai sejak sekarang. Lalu bagaimana yang kita rasakan ketika sholatnya kita? Kita perlu merasakan bahwa penuh sekali takzim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim itu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqdisihi, ya, dan mensucikannya. Apa? Inda takbir wa tasbih wa fi sairi ajza'is salah. Dan takdis itu mengkuduskan, kalau dibilang mentakdiskan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Asma'illah itu kita jaga. Semua asma'illah yang ada 99 yang wajib kita tahu itu kita jaga seluruhnya. Jadi ketika kita ucapkan semuanya itu semua kita jaga dari segala sesuatu yang memang bertolak belakang dengan seluruhnya. Jadi Allahu Akbar. Jadi tidak ada siapapun yang mengatakan di hadapanku untuk mengatakan Allah Shaghir. Nggak ada. Nggak boleh. Karena Allahu Akbar. Dan bahkan bukan hanya kabir tapi akbar. Tidak ada yang melebihi kebesaran Allah yang maha besar. Takdis. Jadi kita kuatkan, kita mantapkan keyakinan kita secara akidah. Ya. Takdis itu mensucikan dari apapun, ya, yang akan melemahkan keimanan kita untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Maha suci dan maha kuasa atas segalanya. Inda takbir wa tasbih, ya. Entahkah itu dalam takbiratul ihram atau entahkah kita sedang bertasbih, ya, mengucapkan subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, dan lain sebagainya. Wa bisairi ajza'is salah, dan di seluruh ajza itu kalau dibilang gerakan-gerakan salat. Jadi setiap gerakan salat kita, baik ucapan, baik gerakan di sana, kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas, ya? Wa mujanabatil afkari. Dan ini selain daripada anjuran kita kudu khusyuk ketika sholat, kita pun dianjurkan untuk apa? Wa mujanabatil afkar, mengesampingkan, menjauhkan, mujanabah itu. Al afkar, pemikiran, wal khawatir ad-dunyawiyah, dan juga apa? Ingatan-ingatan, perasaan-perasaan duniawi. Jadi ingatan-ingatan dunia, kesibukan-kesibukan yang kita pikirkan dalam urusan dunia, kita hilangkan. Mujanabah, kita hilangkan sejenak. Ya, kita kesampingkan urusan-urusan dunia, tidak lagi ada bermain dalam pikiran kita atau dalam hati kita. Hilangkan dulu ketika sholat. Karena nanti akan mengganggu kekhusyuan. Ya, mengganggu kekhusyuan. Makanya kalau semua sholat, dikatakan kalau lagi lapar, terus di depan kita udah ada makanan, udah ada makanannya, lalu kita lapar, jangan sholat dulu, makan dulu. Biar apa? Biar nggak kepikiran, ya nggak? Bala-bala masih hangat, ya nggak? Ayam goreng, ya kan? Masih berasap. Waduh, udah gitu perut kita lapar. Yang kepikiran lagi sholat, ya Allah, buru-buru dah tuh, ya nggak?
Ayam nanti keburu dingin, kan ya? Bala-bala sambalnya keburu habis, ya kan? Macam-macam kepikirannya kemana-mana nanti. Makanya dalam fikih ya, dikatakan kalau ada makanan lalu kita dalam kondisi lapar, jangan sholat dulu, makan dulu. Itu pun dengan syarat dan ketentuan. Kalau ternyata kalau makan itu tidak membuat waktu sholat hilang, ya enggak? Jangan sampai waktu sholatnya kehabisan. Lah kalau semua waktu sholat kehabisan, ya walaupun dalam kondisi lapar dan ada makanan, buru-buru sholat dulu, gitu. Nanti jangan sampai salah paham juga, ya kan? Wah, waktu sholat udah pengen habis, ada makanan, kan itu. Makan dulu, beda ya. Ceritanya beda lagi itu. Wal i'radu an haditsin nafs, wal i'rad. Dan kalau semua kondisi kita sebagai manusia biasa nih, ya. Orang awam pada umumnya, kita umumnya nih punya dorongan untuk berbisik, ya kan? Dalam pikiran kita, betul nggak? Kita sudah kesampingkan, sudah tidak lagi berpikir tentang urusan-urusan dunia, kesibukan dalam kerjaan kita udah hilangkan, tidak kita pikirkan, namun ada aja nanti masuk terbisik, ya kan? Tersirat dalam pikiran kita. Bagaimana caranya? Wal i'rad, dikatakan wal i'radu, dan usahakan untuk membuang an haditsin nafs, dari segala sesuatu bisikan yang ada di dalam diri kita. Fidzalika, dalam urusan dunia. Jadi usahakan ketika itu datang, kita hilangkan, kita usir, kita jauhi. Apapun pikiran ataupun bisikan ya, yang mendatangi diri kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita ketika dalam kondisi sholat. Mungkin awal-awal kita kesulitan untuk melakukannya. Namun apabila sudah terbiasa dan sudah menikmati bagaimana kenikmatan sholat yang sesungguhnya, maka ucapan-ucapan, bisikan-bisikan, pemikiran-pemikiran itu dengan sangat mudah kita hilangkan. Karena apa? Ada poin khusus atau poin yang lebih penting yang sedang dia pikirkan, yaitu menikmati makna-makna apa yang sedang dia bacakan, makna-makna apa yang sedang dia kerjakan, menikmati kehadiran dirinya ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Itu kenikmatan yang sesungguhnya, ya. Makanya kita belajar tasawuf itu kita tahu caranya sholat yang kita nikmati itu seperti apa, yang diajarkan oleh para ulama, sehingga kita tahu, merasakan juga apa yang dinikmati oleh para ulama, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Jadi kita bisa caranya gimana sih? Latihan di awal-awal ya. Pertama, kita yang penting dengerin aja tuh apa yang kita baca, dilanjut kita pelajari apa yang kita baca maknanya ya, atau minimal artinya. Lalu ketika kita bacakan, kita pahami artinya, resapi maknanya, tadabbur di dalamnya, lalu kita kerjakan dengan penuh ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang sesungguhnya dalam sholat. Ya. Lambat laun nanti akan tinggi lagi. Ya. Memaksa kita untuk meningkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal, dilanjut lagi. Yakunul hammu fi sholati magsuran ala iqamatiha. Karena dikatakan justru yang seharusnya dilakukan, keinginan ketika kita sholat, baik sebelum atau di dalam sholat. Bal yakunul hammu, adanya keinginan dalam diri kita, dorongan dalam jiwa kita, pikiran kita. Alhammu itu. Bal yakunul hammu fis sholati, dalam sholat itu magsuran, terbatas, ala iqamatiha, hanya untuk mengerjakan dan menunaikan wa ta'diyatiha kama amarallah. Jadi hanya cukup mengerjakan dan menunaikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ketika aku diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan agungkan. Di mana? Ketika sholat. Jelas ya? Jadi kita batasi. Waktunya kita sholat, kita batasi. Waktu itu hanya untuk sholat. Baik raga ataupun jiwa. Kurang lebih begitu. Jelas ya? Awal-awal mungkin nanti susah kita. Untuk mengerjakan ya mungkin susah. Untuk bagaimana kita hilangkan semua pemikiran dunia, itu susah. Benar, Bebe? Tapi kalau kita sudah berlatih, insya Allah kita bisa menjalankannya dengan penuh kenikmatan. Terus dilanjut. Qala al-Hasan al-Basri. Belum ya? Fa inna salat. Fa inna salata, maka sesungguhnya. Fa inna salata ma'al ghaflati. Sebelumnya. Fa inna salat, maka sesungguhnya bahwasanya salat ma'al ghaflati, apabila salat dilakukan dengan ghaflah, ya, kelalaian, kosong pikiran. Ghaflah itu begitu. Kosong pikiran. Ghaflah itu kosong pikirannya.
Jadi kan ada orang-orang sholatnya itu kosong pikirannya. Mikirin dunia, nggak pernah mikirin dunia lagi sholat itu. Ya. Terus ente pikirin apaan? Ibadah? Enggak juga. Kebetulan apaan? Ya bengong udah. Aku sama bacaan-bacaan apal cangkem udah. Apal sudah diapal dari sejak kecil. Lancarnya dalam cek Sunda nama norolang gitu. Wah, kebut udah. Bacaan apa yang bacaan sholat itu karena memang saking udah ahlinya menghafal, udah baca, tapi bengong dia. Kosong aja. Ya itu. Mikirin dunia enggak, mikirin akhirat enggak. Ini bahaya juga ya. Bahaya juga ini. Mikirin dunia enggak, mikirin akhirat enggak, ya kan? Bahkan mikirin lagi sholat aja enggak, kosong aja begitu. Waduh, hati-hati. Ya enggak kesambet nih. Mata tadi. Fa inna sholati ma'al ghaflati wa adamul khusyui. Yang pertama, kosong pikirannya, wa adamul khusyu, dan sholat apabila dalam kondisi tanpa khusyuk, wal hudur, dan tanpa kehadiran jiwanya, dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la hasilalaha, ya, tidak ada hasilnya, wala naf'a fiha, dan bahkan tidak ada manfaat. Jadi enggak ada hasil dan enggak ada manfaatnya. Tidak ada rasa, ya, untuk diri kita. Hasil daripada sholat itu apa? Manfaat sholat untuk diri kita itu apa? Ya, merasakan ketenangan setelah sholat itu hilang ketika orang menghilangkan kekhusyuan. Jadi orang tuh kalau udah sholat biasanya merasakan ketenangan dalam jiwanya, ya, mendapatkan jalan, kalau dibilang jalan keluar dari setiap solusi yang sedang dihadapinya, ya, kenyamanan dalam kehidupannya, bahkan ditambah keindahan untuk menjalaninya. Orang yang udah sholat tuh begitu. Itu yang dirasakan orang-orang yang sudah sholat. Tapi kalau orang yang sholatnya itu dalam kekosongan, dia tidak akan merasakan perubahan. Baik sebelum sholat dan setelah sholat. Ketika sholatnya karena ada kekosongan, tidak ada kekhusyuan. Makanya bagaimana? Orang yang dalam kondisi sholatnya itu dalam kondisi kosong, la hasilalaha wala naf'a fiha. Jelas ya? Jelas. Qala Al-Hasan Al-Basri, mengatakan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri menyatakan rahimahullah, apa yang dikatakan beliau, kullu sholatin la yahduru fihal galbu, setiap sholat yang tidak dihadirkan hati di dalam atau ketika sholatnya. Jadi ketika sholat, ya, setiap orang sholat yang ketika sholatnya itu tidak dihadirkan hatinya, tidak sadar nih, ya, kalau dibilang tidak sadar bahwa dia tuh sedang sholat loh. Dia tidak tahu nih SOP sedang sholat itu seperti apa. Dia harus betul-betul menghadirkan jiwa raganya, ya. Jadi bagaimana? Imam Hasan Basri bilang, setiap orang yang sholat, namun dia tidak hadirkan di dalam hatinya bahwa dia sedang sholat, dia tidak sadarkan dirinya bahwa dia sedang sholat, fahiya ilal ugubati asra, maka orang yang sedang sholat tersebut justru bukan keindahan, bukan kenikmatan, bukan keselamatan, bukan kenyamanan, tapi dikatakan apa? Fahiya ilal uqubati asra, maka orang yang melakukan hal tersebut justru akan mendapatkan uqubah, iqab, siksaan lebih cepat. Jadi orang sholat kalau memang nggak pakai apa? Nggak pakai hadirkan dirinya dia, dikatakan Imam Hasan Basri, justru orang-orang kayak begitu justru akan lebih cepat untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Loh, kenapa kan orang sholat? Nah ini makanya orang banyak mempertanyakan nih. Ya kalau gitu nggak perlu sholat. Salah kaprah deh. Wah, itu namanya tuh. Orang kalau berpikirnya ujung-ujungnya ya udah kalau begitu jangan sholat. Ya itu salah pemikiran namanya. Yang dimaksud orang yang memang ketika sholatnya dia tidak sadari, ya, dia tidak ada hadirnya, tidak ada rasa bahwa dia sedang sholat, dia tidak ada kesadaran bahwa dia sedang sholat, maka dia akan mendapatkan uqubah asra. Bayangkan secara logikanya begini. Secara logikanya begini. Imam Hasan Basri mengatakan, kalau orang sholat dia tidak sadar bahwa dia tuh sedang sholat, maka orang kayak begitu tuh justru lebih cepat mengerjakan sesuatu atau bahkan lebih cepat untuk mendapatkan iqab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Coba bayangkan, berapa banyak orang-orang yang memang bukan hanya lalai dalam sholatnya tapi mempermainkan sholat. Betul. Ada orang-orang yang memang menjadikan sholat itu adalah sebuah candaan. Karena apa? Dia tidak sadar sholat itu adalah di mana waktumu, waktu kita semua untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk dinilai seberapa patuh kita, seberapa ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Kuasa.
Namun ketika kita tidak sadari bahwa ketika sholat kita itu sedang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan terjadi? Kita lalai. Bahkan kita menyepelekan setiap rukun-rukun di dalam sholat. Betul nggak? Kita akan melakukan apa? Hal-hal yang dapat menyepelekan. Semua itu kita anggap hal-hal yang biasa. Padahal itu sedang dinilai bagaimana kepatuhan kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam ihsan, mahwal ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau menghadap dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaupun memang engkau tidak bisa melihatnya dan nyatanya memang tidak akan pernah bisa, sadarilah bahwa Allah selalu melihatmu. Allah selalu memperhatikanmu. Jadi Allah selalu memperhatikan kita. Lah kalau semua kita tidak sadari di waktu, di momen ketika beribadah di hadapannya untuk dinilai seberapa patuh kita kepadanya, seberapa takdim kita kepadanya, maka ujung-ujungnya akan apa? Akan ada perilaku yang dapat menyepelekan. Berapa banyak sekarang? Ya enggak? Jadi media sosial yang sudah kita lihat banyak sekali orang-orang yang memang sholatnya itu dijadikan guyonan. Banyak kan? Candaan. Ada sholat sambil lihat-lihatan, sambil towel, sambil ujung-ujungnya kalau ini dari zaman dulu nih. Lagi sholat, orang lagi tahiyat, ujung-ujung diajak sweet. Ya enggak? Pernah tahu nggak kayak begitu? Hah? Atau pernah merasakan juga? Pernah merasakan ataupun pernah tahu ya? Ada orang lagi tahiyat akhir dia pakai telunjuk, diajak sweet pakai jempol. Ada. Nah, ini perilaku-perilaku yang memang dalam dirinya tidak sadar bahwa dia sedang di hadapan siapa. Ini. Mungkin zaman dulu karena kita nggak tahu. Tapi kalau udah tahu, masa kita nggak bakal ngerubah itu? Ya, kita rubah dengan dulu ya Allah, aku sering kali lalai dalam sholatku. Namun alhamdulillah ya Allah, saking sayangnya engkau kepada kami, kita semua ini, engkau arahkan kita untuk bisa merasakan berbeda dengan apa yang di zaman dahulu kita lakukan dengan yang akan datang. Yang akan kita lakukan ya Allah, ta'zim kepadamu sepenuh hati. Jiwa ragaku akan kuserahkan kepadamu. Kurang lebih begitu kan? Ta'zimnya kepada Allah yang dulu biar berlalu, ya, yang masa depan kita kerjakan. Terus mana dikatakan? Wa fil hadisi, dan di dalam hadis Rasulullah SAW sabdakan, laisa lil abdi ya min salati illa ma'agala minha. Tidaklah untuk seorang hamba balasan min salatihi dari salatnya tersebut. Jadi ketika ada seorang hamba ketika ibadah menghambakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak dibalas apapun ya dari apapun yang dia kerjakan dalam salatnya illa ma'agala minha, kecuali yang memang sudah terikat di dalamnya, terikat antara jiwa dan raganya, kehadiran hatinya dan kehadiran raganya, pikirannya. Jadi Rasulullah katakan, tidaklah orang yang salat itu diterima ya, tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang tercatat semuanya berkaitan. Antara jiwa dan raganya itu berkaitan, pikiran dan perasaan berkaitan. Jadi ada kekhusyuan ketika sholatnya. Ini yang dimaksudnya. Wa innal musalli qad yusalli as-salata fala yuktab lahu. Maka dikatakan wa inna, dan sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat, qad yusalli, dia sungguh telah mengerjakan sholat, as-salata fala yuktab, namun dia tidak tercatat, sholatnya itu tidak tercatat lahu untuk dirinya, untuk kelak dijadikan apa? Pahala di yaumul akhirah, minha dari sholatnya itu sudusuha. Jadi ada orang-orang yang memang dicatat sholatnya itu hanya 1/6 dikatakan, wala usyuruha, dan juga tidak tercatat bahkan hanya 10/10-nya atau dan seterusnya ada sampai 100%. Wah, masya Allah kalau udah sampai 100%. Jadi semua terhitung kata Rasulullah SAW. Hitungan itu bagaimana sholatnya itu apabila dia khusyuk dalam sholatnya. Kalau nggak khusyuk dalam sholatnya, ada yang miss di sana, tidak tercatat sebagai orang yang melakukan sholat. Ada orang sholat khusyuknya pas takbiratul ihram doang. Allah, mata tajam, ya kan? Kening merengut, ya kan? Berpikir mata dalam niat, terasa apa namanya? Mengucapkan takbiratul ihram, betul-betul menghayati Allahu Akbar.
Habis itu langsung mikirnya apaan? Udah siomay. Ya, mikirnya apaan? Kerjaan, sibuk dan lain sebagainya. Udah. Imam baca apa yang dibaca, dia menghayal. Ya, giliran takbiratul ihram ikut ini takbiratul ihram, ruku ikut ruku. Ya tidak ikuti, tidak ada kadang-kadang orang ruku udah tidak dia baru ruku. Lah kemana aja? Enggak, ngahayalnya itu ngelamunnya kebangetan itu. Enggak, kebangetan ngelamunnya udah terlalu dalam itu, enggak, menjiwai, tapi bukan sholatnya, ngelamun itu. Nah, ini banyak yang kayak begini, ya. Ada cuma takbiratul ihram doang. Ada pas assalamualaikum doang, ya kan? Ada pas baca bismillahnya doang. Ada macam-macam. Ada pas rukunya doang, ada pas sujudnya doang. Nah, kita mah kalau semua udah belajar kayak begini, kita berusaha untuk di seluruhnya, awal, tengah, akhir itu isi semua. Ya. Ini. Terus ini yang dimaksud hadis tersebut apa? Annahu yuktabu lahu, sesungguhnya dituliskan, dicatatkan bagi diri orang tersebut, seorang hamba tersebut, minha dari salatnya, al-qadrul ladzi, itu takaran yang memang kana fihi hadiran. Orang tersebut memang ada hadir dalam salatnya. Hatinya ada, rasanya ada, pikirannya ada dalam pergerakan yang sudah apa? Dinyatakan pergerakan sholatnya tadi yang dicatatkan sebagai sholat ma'allah wa khashi'an lahu, jadi hadirnya kepada Allah dan juga khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau khusyuk tercatat, kalau nggak khusyuk nggak kecatat lah. Terus tiba-tiba ada orang ente nggak diterima, ente kalau kayak gitu sholatnya marah-marah, nggak diingetin ente kalau kayak gitu ngelakuin apa, kalau bercanda sholatnya nggak diterima sama Allah. Kan diingetin nih sama ulama, orang-orang yang sholatnya dalam kondisi lalai, orang-orang yang sholatnya dalam kondisi apa, main-main atau menyepelekan sholatnya tanpa khusyuk, itu sholatnya sia-sia. Dalam artian sia-sia ini, sholatnya tidak tercatat pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marah-marah, lu siapa? Enggak. Yang terima sholat kan, yang terima ibadah kan bukan lu, ya kan? Yang terima ibadahnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tapi kan ada panduan, ada ketentuan, ya. Yang makanya ketentuan inilah yang harus kita pelajari. Ketentuan inilah yang harus kita tahu. Jadi kalau semua kita sholat aja, tapi ternyata tidak tercatat apa-apa, rugi nggak? Rugi. Tapi bukan ujung-ujungnya meninggalkan sholat. Justru simpelnya sholat makudu wajib hukumnya. Tapi karena kita rugi kalau semua nggak catat pahala, bagaimana agar sholatnya kita itu tercatat pahala? Cuma tinggal nambahin nama khusyuk di dalam sholat. Ya, suatu perilaku, suatu pikiran yang kita fokuskan di dalam sholat, cukup itu tercatat segalanya. Kan semudah itu. Jadi bukan berpikiran terbalik nanti ujung-ujung nggak sholat. Ya. Waqad yakillu, ada juga anak pernah dengar orang, ya nama sholat kalau sholat mah kalau udah khusyuk, kalau udah bisa khusyuk baru sholat katanya. Kalau belum bisa khusyuk jangan sholat katanya, percuma sholat, ya nggak dianggap sholatnya. Belajar dulu khusyuk baru sholat. Woi, udah kayak ma'rifat, ya nggak? Belajarnya ma'rifat duluan soalnya, bukan syariat duluan. Jadi kalau udah bisa khusyuk baru dia sholat. Yang jadi pertanyaan, kapan lu khusyuk? Kapan bisa khusyuk kalau tidak dilatih? Nggak akan pernah bisa khusyuk kalau belum pernah berlatih tentang kekhusyukan. Jadi jangan salah paham ya. Nanti bakal ketemu tuh orang-orang yang berpikiran seperti itu tuh. Yang namanya sholat mah khusyuk aja dulu. Kalau nggak khusyuk sholatnya percuma. Iya bener sih. Kalau nggak khusyuk sholatnya percuma, bener. Tapi bukan untuk ditinggalkan juga tuh sholat. Bener ya? Untuk dilakukan sekalian berlatih agar bisa khusyuk. Dikatakan, dilanjut apa? Wa qad yaqillu dzalika. Jadi apa yang dicatat itu sesuai dengan apa tingkat kekhusyuan, bagaimana tingkat kekhusyuan orang tersebut ketika dalam salat. Wa qad yaqillu, ya terkadang itu sedikit yang tercatat dzalika, ya pahalanya. Wa qad yuksaru, ya. Dan juga terkadang banyak. Bihasabil ghaflati wal intibah, itu disesuaikan, ya, lalainya dirinya, ya, lalai dirinya atau fokus dirinya dalam sholat. Jadi itu
terhitung sesuai dengan apa yang memang dia kerjakan. Karena as-sawab biqadri ta'ab. Hadis diriwayatkan Sayyidatina Aisyah mengatakan Rasulullah pernah mengatakan apa? As-sawab qadri ta'ab. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya pahala itu akan disesuaikan sesuai dengan ta'ab ini beban yang sedang dia pikul atau pekerjaan yang memang dia kerjakan. Fal hadirul khashi, dan orang yang memang hadir dalam salatnya, al khashi dan khusyuk di dalam salatnya, fi jami'is salati, dalam seluruh salat. Jadi bukan awalnya doang, bukan akhirnya doang. Dari fi jami'is salat, tuktabu lahu salatu kullaha, akan tercatat salat seluruhnya, wal ghafilullahi, dan orang yang memang ghafil, lalai, ya kosong, fi jami'is salatihi, dalam ketika salatnya dia, la yuktabu lahu syai'un minha, tidak tercatat apapun dari pekerjaan salat. Jadi nggak ada yang dicatat sama sekali. Rugi apa enggak? Rugi dong, ya. Rugi. Dia kerjain tapi nggak ada pahala, nggak ada nilai. Maka bagaimana sudah kita ketahui bahwa khusyuk itu penting dalam sholat. Nanti dilanjut nanti. Bahwa khusyuk itu penting di dalam sholat untuk mengukur seberapa banyak atau seberapa besar pahala kita di hadapan Allah SWT. Seberapa nilai kita di hadapan Allah SWT. Seberapa baik diri kita di hadapan Allah SWT. Sedang menghambakan di hadapannya. Seberapa banyak kenikmatan yang kita rasakan setelah sholat. Itu waktu sholat tuh begitu. Ketika kita nyaman setelah sholatnya, kita tenang, lebih bahagia setelah sholatnya, tandanya Allah SWT terima sholat kita. Karena ada ketenangan dalam mengerjakan sholatnya. Orang kalau udah nggak tenang dalam sholatnya, habis sholat setelah sebelum sholat sama sebelum dan setelah sholat pun akan merasakan hal yang sama. Tidak ada kebaikan, tidak ada rasa berbeda dalam kehidupannya. Terus fajtahid rahimakallah, maka sungguh-sungguhlah wahai kita semua yang dirahmati Allah, fil khusyu'i wal hudur, dalam menjalankan khusyuk dan kehadiran fi sholati, dalam sholat. Khususnya dalam sholat aja deh. Ya, minimal dalam sholat. Para siddiqin, para aulia, para nabi, ya kan, orang-orang zaman dulu salafus soleh, orang-orang soleh di zaman dulu itu, orang-orang siddiqin derajatnya itu dia tidak hadir hanya dalam keadaan sholat saja. Di setiap harinya, di setiap langkahnya, ketika makannya, ketika berperilaku, kesehariannya, dia selalu hadir kehadiran Allah SWT. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dianjurkan minimal dalam sholatnya kita bisa hadir. Minimal pas waktu sholat. Fajtahid. Sungguh-sungguh. Ya. Belajar untuk bersungguh-sungguh dalam sholat minimal. Dan juga watadabbur matakuluhu, dan juga pahami. Ya. Fikirkan apa yang kau sedang ucapkan. Min kalami rabbika fi salatika. Dari apa yang diucapkan Allah SWT dalam kondisi sholat. Jadi pas lagi sholat ini kita langsung rasakan. Kita pikirkan apa yang kita baca nih. Surat apa yang kita bacakan. Ya, misalkan suratnya Al-Fil. Berarti makna Al-Fil yang sedang dibacakan untuk mengajarkan apa dalam diri kita. Baca Al-Kautsar. Ya, sedang mengajarkan apa di dalamnya. Kayak gitu. An-Nas, Al-Falaq dan lain sebagainya. Kebanyakan kita kan baca kulhu lagi. Ya kan? Kulhu udah jadi surat favorit kan? Berarti tandanya Allah ingin mengingatkan kepada kita. Nah, tadaburnya itu tuh. Allah sedang mengingatkan kepada kita untuk memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Mempelajari lagi sisi tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bohong atuh dah nu dibaca kulhu deui nya teh. Kulhu deui. Terus dilanjut. Mana tadi? Wala ta'jal idza qara'ta. Jangan buru-buru kalau lagi baca. Jangan buru-buru. Jadi kalau lagi bacaan sholat kita jangan buru-buru. Bacaan apapun, lagi baca Quran walaupun tidak dalam kondisi sholat, bacanya jangan buru-buru. Biar apa? Biar paham. Orang yang buru-buru nggak bisa memahami. Jelas? Mana tadi? Wala fa innahu la tadabbura ma'al ajlah. Ya. Maka sesungguhnya kenapa kok jangan buru-buru? Nggak ada tadabbur dalam terburu-buru. Orang akan kesulitan memahami, memaknai
apa yang menjadi kandungan di dalam Al-Quran, apa yang ada terkandung dalam apa yang sedang dia bacakan ketika dia baca secara terburu-buru. Jadi sulit untuk memahami sesuatu apabila dia terburu. Makanya ini diajarkan juga dalam tasawuf, dalam kondisi kita itu, ya, bahwa kita jangan melakukan apapun, ya, semua perilaku dalam kehidupan sehari dengan cara terburu-buru. Baik ucapan kita, baik pekerjaan kita, jangan lakukan dengan terburu-buru. Kenapa? Al-ajalah minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Terburu-buru itu perkara yang didorong oleh setan. Sengaja atau disengajakan oleh setan agar kita tidak bisa menikmati apa yang kita lalui, apa yang kita jalankan. Baik itu sholat sekalipun. Apalagi perkara yang paling penting dalam ibadah kita. Dan juga ta'anni minar rahman, kalau dalam ketenangan, kondisi tenang kita menjalankan apapun dalam kehidupan kita, itu tandanya ada dorongan, ada bantuan dari Allah yang Maha Rahman. Jelas di sini ya. Jadi jangan buru-buru. Orang kan pengennya buru-buru mulu. Ngaji pengen buru-buru, udah pengen lihat jam lagi, ya, pengen buru-buru bubar. Padahal kan ngaji cuma sejam, nongkrongnya 4 jam, ya kan? Kan gitu. Jadi jangan buru-buru, fokus aja dulu, hadir aja dulu. Ya, siapa tahu para malaikat akan mengaporkan kita. Kan kemarin kita ada sama-sama tahu bahwa kita ketika duduk di majelis ta'lim, ketika kita duduk di majelis zikir, ada para malaikat yang duduk bersama, yang nanti ketika kita sudah bubar dari pengajian ini, mereka semua para malaikat, ini hadis. Ini hadisnya Rasulullah SAW. Itu sudah pasti, kita harus yakini itu, ya. Mereka semua akan naik untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih, ada di Sahih Muslim, ya. Ini kita harus percayai dan harus kita yakini. Mereka semua naik kepada Allah untuk melaporkan dengan apa yang kita harapkan, ya. Kalau kita ada harapan dalam kehidupan ini, maka berharap ketika kita duduk bersama, karena ada malaikat di samping-samping kita, ada malaikat yang nantinya akan melapor. Selain kita berharap kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ilmu yang memang di malam hari ini bermanfaat untuk kita, kita juga berharap kita digolongkan menjadi ahli surga, berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi itu, jangan buru-buru mengerjakan sesuatu, apalagi sesuatu tersebut terkategorikan menjadi ibadah. Santai aja, nikmati ibadah itu. Apa bahasanya? Nikmati prosesnya. Jadi nikmati saja prosesnya, hasilnya Allah tidak akan mengecewakan kita. Jelas. Jadi kita nikmati prosesnya, maka Allah tidak akan mengecewakan kita. Terus dikatakan, dilanjut lagi apa? Wa dzalika li annatu tadi Pak. Wa idza raka'ata wa sajadta. Nah, ini kondisi yang dianggap tenang itu seperti apa ini? Orang yang dianggap tenang, orang dianggap tidak terburu-buru dalam salatnya. Bagaimana kondisinya? Ini dikatakan wa idza raka'ta, dan apabila dirimu ruku, wa idza raka'ta, dan apabila dirimu ruku, wa sajadta, dan apabila dirimu sujud, fatma'inna, maka kita harus ingat bahwa di sana ada tumakninah yang perlu dilakukan. Tumakninah lah, tenanglah. Berhentilah sejenak. Fatma'inna, katanya, fatma'inna, maka berhentilah sejenak di kondisi tersebut. Ketika ruku, ketika sujud, maka berhenti sejenak untuk menikmati kondisi tersebut. Untuk bertumakninah. Karena tumakninah ini berhenti sejenak ba'dal harakah. Ya kan? As-sukun ba'dal harakah itu definisi daripada tumakninah. Tumakninah itu tenang setelah ada pergerakan. Ketika setelah kita bergerak, rukuknya kita kondisikan dalam kondisi tenang apa belum? Nah itu. Nah, kalau kondisi sudah merasa tenang, baru mulai i'tidal. Setelah sujud pun begitu. Ketika kondisi sujud sudah merasa tenang, maka barulah duduk di antara dua sujud. Jadi kondisikan dulu dalam kondisi tenang. Kalau masih buru-buru kerasa masih buru, Allahu Akbar. Can tenang. Pikiran, bukan hanya badan saja. Pikiran, can tenang. Rasakan, resapi apa yang kita baca. Lupa. Ya. Lupa ada 2 sujud. Ya. Gimana? Lupa di mana, Beb? Lupa lagi. Kalau seumpama kondisinya lupa, ternyata ada fardu yang belum terlaksana, begitu, Beb. Jadi begini, kalau seumpama ternyata ketika kita sujud,
lalu teringat, ada terlupa satu rukun kita, maka buru-buru kita kembali untuk kerjakan. Kurang lebih begitu. Di antara dua sujud. Misalkan di antara dua sujud kita dalam kondisi lupa, maka kerjakan baru satu kali nih. Baru satu kali, maka buru-buru kita kembali untuk sujud yang kedua. Kurang lebih begitu. Jadi kalau lebih jangan dilebihin, deh. Sujud 2 kali jangan sampai 3. Kalau ternyata lebih lupanya, loh, ini kayaknya 3 ini kan gitu. Bagaimana? Ya udah. Itu nggak jadi membatalkan sholatnya, namun bukan untuk disengaja. Ini hanya karena lupa. Nanti setelah di akhir rakaatnya dia tambah dengan sujud sahwi. Lah kok tambah lagi? Ya, sujud sahwi itu untuk menandakan bahwa dalam sholatnya ada kesalahan, ada kelupaan. Kita akan bahas lebih dalamnya lagi dalam ilmu insyaallah. Terus lanjut lagi dikit. Dikatakan, kenapa kok kita harus tenang dalam sholat kita? Dikatakan wala tangkur as-shalah nagradi, katanya jangan kau manut, bukan apa? Nunduk nangkur itu begitu. Fala tangkuru fis salat, fala tangkus salat nagradi. Jadi jangan kau gerakan. Iya kawas kita nanti. Gininya apa? Tangkur tuh. Hah? Mematuk, seperti mematuknya ayam gitu. Tangkur tuh kayak gini. Jadi jangan bergerak pergerakan sholat. Jangan gerakan pergerakan sholatmu bagaikan ayam yang sedang mematuk-matuk. Jelas ya? Jadi jangan sampai kita yang namanya ongeng-ongeng hunggul kalau bahasanya. Kalau orang tua dulu bahasa Sundanya ongeng-ongeng. Tongan ongeng-ongeng hunggul. Ya tuh. Kawas hayam. Ya tuh. Ruku, sujud begitu doang tuh. Ada. Nah, nanti nih di bulan Ramadan bisa kita saksikan banyak sekali yang melakukan sholatnya itu dalam kondisi tangkur sholat. Jadi kayak kawas hayamnya. Jadi sholatnya kawas hayam di bulan Ramadan banyak tuh. Terus bagaimana? Itu memang boleh. Kok dilarang di sini? Karena dikatakan falatasihu sholatika, katanya falatasihu sholatuka, maka hukumnya tidak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya, kayak ayam tuh nggak sah. Cepet, wing, ya nggak? Ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, cepet. Baru kayak gerak belum kelar, lalu dia langsung berdiri lagi, sujud belum nyep gitu kan? Belum betul-betul mendasari dalam kondisi sujudnya, belum tertanam atau belum terlekatkan seluruh anggota sujud, dia langsung udah naik lagi. Allahu Akbar. Wah, udah secepat kilat lah. Pokoknya ini terbukti dalam bulan Ramadan, ya. Ketika bulan Ramadan sudah terlihat jelas banyak sekali mengatasnamakan mempersingkat waktu. Nggak sah salatnya, capek doang didapetin. Ingat, pahala 0. Sayang apa enggak? Sayang. Lebih baik kau kerjakan sedikit, namun sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat. Khusyuk di dalamnya. Betul. Kalaupun memang berjamaah di masjid, di masjidnya kebut-kebutan, bikin jamaah di luar masjid, ya enggak? Atau biarin tuh jamaah masjid duluan yang pakai imam kebut-kebutan, bikin lagi sholat berjamaah, tarawih, khusus orang-orang yang ingin menjalankan dalam kondisi tenang, rada malaman. Kurang lebih begitu. Ngapain kebut-kebutan? Ya. Ini untuk apapun sholat, jenis sholatnya. Wadhalika li'anna tumanina. Kenapa kok nggak sholat? Nggak sah sholatnya. Li'anna tumaninata. Karena sesungguhnya tumanina, ketenangan, ya, kesenyapan ketika melakukan kondisi sholat, rukun-rukun sholat, fir ruku'u wal i'tidal minhu. Baik itu ruku'nya atau i'tidal, bangkit dari ruku'nya, wa fi sajdataini wa fil julusi bainahuma, dan dari sujud atau duduk di antara sujud di antara keduanya, wajibatun, dikarenakan hukumnya wajib. La budda minha, mau tidak mau harus dikerjakan, fil fardi, dalam kondisi yang fardu, wan nafli, katanya, dan juga fil fardi wan nafli, dalam kondisi salat fardu ataupun sunnah. Itu sholatnya wajib, sholatnya sunnah, yang namanya tumakninah wajib kerjakan. Nggak bisa sholat kebut-kebutan, nggak sah. Jangankan ngomong diterima sama Allah, udah tidak sah. Bayangkan syarat dan ketentuan Allah itu akan terima sholatnya atau tidak terima sholat seseorang apabila sudah sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai persyaratan yang berlaku. Kalau sudah tidak sesuai persyaratannya, bagaimana Allah akan terima sholat? Kurang lebih begitu kan? Karena apa? Ini syariat bukan
ya diada-adakan oleh para ulama, bukan. Ini syariat yang sudah dijelaskan, dibimbing, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa tabtulus shalah bitarkiha, batallah salat dengan tidak mengerjakannya. Jelas ya? Paham di sini? Jadi kesimpulannya begini. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ingin mengingatkan kepada kita bahwa sebelumnya kita diingatkan, orang yang namanya sholat itu dianggap sholat dia selalu kerjakan, dia dianggap orang yang betul-betul menjaga sholatnya, ya. Kalau dalam kondisi sholatnya itu khusyuk, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kalau orang yang ingin dianggap dirinya itu menjaga akan sholatnya, itu dia perlu khusyuk ketika sholatnya. Karena kalau tidak khusyuk dalam sholatnya, maka sholatnya itu justru kosong, tidak bernilai apapun. Jelas ya? Akan tidak bernilai sholatnya kalau dia tidak dalam kondisi khusyuk. Atau minimal belum dia merasakan kekhusyuan. Nikmatnya khusyuk dia belum bisa merasakan. Minimal dia bisa tadabbur dalam sholatnya. Minimal dia memahami apa yang sedang dia bacakan dalam sholatnya. Karena Rasulullah sudah mengatakan. Rasulullah mengatakan apa? Setiap hamba yang mengerjakan ibadah sholatnya, kita katakan sholatnya, itu akan tercatat untuk orang tersebut berapa nilai sholatnya. Ada yang 1/6-nya, ada yang 1/10-nya, ada 1/8-nya, ada dan terus seterusnya. Perperan ini yang dihitung itu sesuai dengan hitungan apa yang tingkatan kekhusyuan kita, kehadiran kita ketika sholat. Seberapa banyak? Ada yang hanya takbiratul ihram, ada yang hanya salam, ada yang hanya Al-Fatihahnya saja, ada yang hanya surat-suratnya saja, ada hanya secara ketika dia sujudnya saja dan lain sebagainya. Itu kita diajarkan dan dianjurkan untuk kita rubah cara sholat kita. Kita bisa menikmati sehingga apa? Sehingga ada nilai, ada rasa. Sebelum dan setelah sholat kita memiliki manfaat, memiliki makna, perubahan, kenyamanan, keindahan dan lain sebagainya. Jadi tasawuf ingin mengajarkan kita bahwa kehidupan kita dalam kondisi seharian kita, misalkan dalam kesibukan kita sehari-hari dari mulai pagi hari kita bekerja, lalu kita mendapati banyaknya pekerjaan, banyaknya kesibukan, banyaknya hal yang membuat kita kelelahan, lalu ketika kita sudah menjalankan wudhu, lalu kita menghadap di hadapan Allah SWT untuk beribadah di hadapannya, kita serahkan seluruhnya, kita adukan seluruhnya. Ya, kita kembalikan diri kita, jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita merasakan ketenangan. Ada semangat baru setelah kita sholat. Kurang lebih begitu. Tapi kalau semua ketika sholat ya kita dia nggak akan merasakan kenikmatan itu. Makanya dikatakan oleh Habib Abdullah bin Harith, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah dalam mempelajari atau melatih diri untuk merasakan kekhusyuan, kenikmatan dalam sholat itu seperti apa. Berlatih. Nah ini panduan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang dapat bermanfaat dunia akhirat. Masih ada waktu? 22 sudah. Cukup berapa? Fikihnya enggak? Fikih enggak. Fikihnya apa sekarang?